Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN online. Meskipun kita saat ini masih berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, tetapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi semangat dan motivasi belajar kalian untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Pada pertemuan kali ini pertemuan kedua, materinya masih sama tentang warga negara dan penduduk Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi atau pengertian dari penduduk dan warga negara, juga telah dibahas permasalahan-permasalahan apa saja yang menyangkut dengan status kewarganegaraan seseorang. Sebagaimana kita telah bahas sebelumnya bahwa status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang itu sangat penting, ya, karena status kewarganegaraan yang kita miliki itu berhubungan dengan hak-hak yang akan kita peroleh sebagai warga negara, juga berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan juga sebagai warga negara. Seperti itu. Dan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, biasanya anak yang baru lahir itu tidak sembarangan, ya, tetapi ada ketentuan, ada aturan yang mengatur seorang anak yang lahir itu akan menjadi warga negara mana, ya, karena hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak yaitu selain hak untuk hidup, hak untuk berkembang, juga ada yang namanya hak untuk diakui sebagai warga negara. Nah, oleh sebab itu, untuk menentukan kewarganegaraan seorang itu tidak sembarangan, di mana ada yang namanya dengan asas kewarganegaraan. Ya, asas kewarganegaraan ini adalah aturan atau ketentuan untuk menentukan seseorang itu akan menjadi warga negara apa atau diakui oleh negara mana. Baik. Apa yang telah kita bahas di pertemuan pertama, bahwa asas kewarganegaraan itu ada dua macam. Yang pertama ada asas ius sanguinis, dan yang kedua ada yang namanya asas ius soli. Asas ius sanguinis yaitu penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah keturunan. Artinya, si anak yang lahir itu akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Jadi yang menjadi ketentuannya adalah orang tuanya warga negara apa. Nah, ketika orang tuanya warga negara A, maka otomatis anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan orang tua, yaitu menjadi warga negara A tanpa melihat di mana dia dilahirkan. Seperti itu. Nah, asas yang kedua ada yang namanya dengan asas ius soli. Nah, asas ius soli ini di mana menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahiran. Nah, jadi yang menjadi acuannya bukan darah keturunan orang tua, tetapi yang menjadi acuannya adalah di mana anak ini dilahirkan. Jadi apapun kewarganegaraan yang dimiliki orang tua itu diabaikan, tetapi yang menjadi acuan utamanya adalah di mana anak itu dilahirkan. Ketika anak itu lahir di negara B, meskipun orang tuanya kewarganegaraan A atau kewarganegaraan C, kewarganegaraan D, tetap anak itu mengikuti di mana dia lahir, yaitu menjadi warga negara B. Seperti itu. Nah, kita lihat seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan asas kewarganegaraan ini sudah mulai luntur atau sudah mulai ditinggalkan. Mengapa demikian? Karena akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti itu, ya. Tetapi secara aturan konstitusional, maka sebuah negara wajib mencantumkan dia menganut asas apa di dalam peraturan perundang-undangannya. Meskipun dalam pelaksanaan sehari-harinya aturan ini suka diabaikan seperti itu, ya. Nah, namun demikian ada
atau masih ada beberapa negara di dunia ini yang masih memegang kuat. Kita lihat misalnya ada asas ius sanguinis seperti negara Cina, Belanda, Filipina, Korea Selatan, dan lain-lain. Sampai saat ini masih memegang atau memperlakukan asas ius sanguinis dengan baik. Nah, kemudian contoh negara yang menganut asas ius soli yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, dan negara-negara lain. Bapak contohkan di sini ada dua negara. Yang pertama ada negara Cina, di mana menganut asas ius sanguinis, dan ada negara Amerika yang menganut asas ius soli. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan asas ini kadang-kadang menimbulkan masalah. Makanya oleh beberapa negara seiring dengan perkembangan zaman sudah mulai ditinggalkan. Kita ambil contohnya, di sini ada kasus orang tua berasal dari Cina, di mana menganut asas ius sanguinis melahirkan di negara Amerika, di mana menganut asas ius soli. Maka kira-kira anaknya akan menjadi warga negara mana? Nah, di sini kita lihat ada dua asas yang ketemu atau bertentangan, di mana asas ius sanguinis yang menjadi patokan utamanya adalah darah keturunan, dan ada negara yang menganut ius soli, di mana tempat kelahiran yang menjadi patokan utama. Nah, kira-kira ini orang tuanya warga Cina melahirkan di Amerika, anaknya kira-kira jadi warga apa? Nah, kita lihat. Nah, anaknya akan menjadi bipatrid atau kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan dua. Mengapa demikian? Karena baik negara Cina maupun Amerika sama-sama mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya, sehingga anak tersebut memiliki kewarganegaraan dua atau ganda, atau istilah lainnya adalah bipatrid, seperti itu. Ini jelas menjadi sebuah permasalahan karena kewarganegaraan itu harus monopatrid, artinya harus satu, tidak boleh ganda atau dua. Ya. Kemudian kasus berikutnya kita balikkan, orang tuanya berasal dari Amerika, di mana menganut asas ius soli, melahirkan di negara Cina yang menganut asas ius sanguinis, maka anaknya akan menjadi warga mana? Nah, di sini orang tuanya warga Amerika, melahirkan di negara Cina, anaknya warga mana? Kita lihat, anaknya akan menjadi apatrid atau tanpa kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan berarti dia tidak memiliki kewarganegaraan. Ya, mengapa demikian? Karena baik negara Cina maupun negara Amerika sama-sama tidak mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya, sehingga anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan atau istilah lainnya apatrid. Ya. Hal ini baik bipatrid atau kewarganegaraan ganda maupun apatrid atau tanpa kewarganegaraan, jelas ini menjadi masalah karena tadi kewarganegaraan yang sah itu harus satu. Tidak boleh negara manapun di dunia melarang ada warganya memiliki dua kewarganegaraan, ya, karena berpotensi akan dijadikan sebuah kesempatan untuk kejahatan. Jadi tidak boleh dua kewarganegaraan. Sebaliknya, seseorang tanpa kewarganegaraan juga tidak boleh. Kita bisa bayangkan ada misalnya kita hidup tidak diakui di mana-mana, ya berarti hak dan kewajiban kita juga tidak ada. Baik, untuk lebih jelasnya sebuah tayangan video. Nah, ini terjadi beberapa tahun yang lalu tentang kasusnya
seorang paskibraka dan salah satu menteri di Indonesia. Kita saksikan sejenak. Belakangan ini, isu kewarganegaraan ganda sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan para petinggi negara. Kenapa masyarakat sangat peduli terhadap isu ini? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara kita, Indonesia, tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Oleh sebab itu, isu kewarganegaraan ganda menjadi isu yang sangat sensitif dan sering menimbulkan kontroversi. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat dihebohkan dengan kasus terkait kewarganegaraan ganda. Kasus ini menjadi sorotan lantaran menimpa orang penting, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Thakar dan anggota Paskibraka Nasional Gloria Natapraja Hamel. Kasus kewarganegaraan ganda yang menimpa Archandra Thakar mulai heboh sejak Sabtu 14 Agustus 2016. Banyak pemberitaan media yang menyebutkan bahwa sebelum menjabat sebagai Menteri SDM, Archandra sudah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada Maret tahun 2012. Namun dia masih memegang paspor Indonesia. Kendati demikian, Presiden Jokowi tak mau mengambil resiko dan memicu pro dan kontra yang berkepanjangan. Melalui sebuah pernyataan resmi yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Archandra Thakar diberhentikan secara terhormat dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri SDM. Beberapa pihak menilai pemerintah sudah kecolongan karena mengangkat seseorang yang berkebangsaan asing menjadi menterinya. Pemilihan Archandra Thakar sebagai Menteri SDM dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menyebutkan salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi menteri adalah seorang yang berstatus warga negara Indonesia. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang disebutkan bahwa warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain. Hal ini berarti tidak mungkin seorang warga negara Indonesia dapat memiliki dua status kewarganegaraan. Selain Archandra Thakar, nasib yang sama juga dialami anggota Paskibraka Nasional Gloria Natapraja Hamel yang batal dilantik menjadi pasukan pengibar bendera merah putih di Istana Merdeka pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Setelah Gloria diketahui memiliki paspor Prancis yang valid sampai tahun 2019. Gloria memang memiliki paspor Prancis karena ayahnya Didier Andre Auguste Hamel adalah seorang warga negara Prancis. Namun ibunya, Ira Hartini, adalah warga negara Indonesia. Setelah kasusnya kian membesar, Gloria Natapraja Hamel membuat sebuah pernyataan bermaterai hukum yang menyatakan bahwa ia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia dan disaksikan oleh ibu yang bersangkutan sebagai wali yang sah. Namun sejatinya, Gloria berhak dilantik menjadi anggota Paskibraka Nasional karena ia memiliki dasar hukum yang kuat untuk dianggap sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 4D menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Pemirsa, pemerintah Indonesia mengatur hukum kewarganegaraan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipartide dan tanpa kewarganegaraan atau apartide.
Namun kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan sebuah pengecualian. Seperti masih berada di bawah usia 18 tahun dan belum menikah seperti kasus Gloria Natapraja Hamel. Undang-Undang Kewarganegaraan juga menegaskan, jika seorang warga negara Indonesia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraannya. Apabila tidak mau melepaskan salah satu kewarganegaraannya, maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika bersangkutan A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Sebetulnya isu kewarganegaraan ganda telah menjadi Oke, baik, kita sudah menyaksikan videonya. Di situ jelas bahwa negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 benar-benar melarang kewarganegaranya memiliki dua kewarganegaraan. Ya, jadi kewarganegaraan yang sah itu harus satu. Nah, di sini ada hak reputasi untuk menolak kewarganegaraan dan ada hak opsi untuk memiliki kewarganegaraan, sehingga benar-benar kewarganegaraan yang sah itu harus satu. Nah, baik anak-anak, ya sekali lagi kalian kerjakan pertanyaan berikut. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Pertama, mengapa seseorang harus memiliki kewarganegaraan? Yang kedua, apa akibatnya apabila seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Dan yang ketiga, mengapa kewarganegaraan yang dimiliki seseorang harus satu? Artinya tidak boleh tanpa kewarganegaraan atau apatrid, dan juga tidak boleh kewarganegaraan ganda atau bipatrid. Silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa rangkum dan tulis pada buku catatan masing-masing dari awal materi tadi. Kemudian kerjakan tugasnya pada buku catatan, kemudian foto atau scan, dan silahkan upload ke Google Classroom. Baik, terima kasih anak-anak atas pertemuan hari ini. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.